Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Semalam Mr. K udah baca One Piece chapter 1000 di Manga Plus dan wow, perasaan beneran campur aduk. Dari awal halaman sampai akhir halaman ya, Oda Sensei beneran bisa membuat pembaca larut dalam cerita yang ada di chapter 1000 ini. So, without ngenteni long again, penantian 2 minggu ini pasti membuat kangen bukan? Monggo dah, enjoy mawon react tercepat chapter 1000 ini. Let's go! Chapter 1000 berjudul Mugiwara no Luffy. Cover judul diisi oleh Color Sprite melanjutkan Color Sprite yang ada di chapter 999, di mana chapter 999 dan chapter 1000 ya, Color Sprite-nya memang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Setelah di chapter 999 sebelumnya menampilkan Zoro, Chopper, Sanji, Nico Robin, Usopp, dan Franky ya, kini di chapter 1000 menampilkan sisa nakama sableng lainnya, Luffy, Nami, Jinbe, dan tentu saja bro. Gambar Color Sprite ini pun memang sangat spesial karena seluruh kru terlihat sangat senang. Selain menyambut suksesnya One Piece mencetak 1000 chapter, Luffy juga tampil cukup berbeda dengan pakaian yang dipakai di pundaknya yang mengingatkan kita pada pakaian yang pernah Goldie Roger pakai. Atau ini mungkin sebuah guyonan serius Oda Sensei, Luffy akan segera menjadi sang raja bajak laut. Well, who know, ini hanya Color Sprite spesial yang mungkin upgradean versi yang chapter 100. Tak perlu ditanggapi secara serius, mari fokus ke cerita di chapter 1000 ini, oke? Kisah kali ini dimulai di lantai 5 Kastil Kaido, di mana saat ini Luffy sudah sampai di lantai ini tanpa membuang tenaga yang sia-sia. Nah, di lantai ini Luffy sama sekali gak perlu menangani musuh karena musuh-musuhnya sudah diatasi oleh kelompok Maskenter suku Minks. Jadi Luffy bisa lanjut naik ke tujuan utama di atap tengkorak Onigashima tanpa harus khawatir menghadapi kroco-kroco di lantai ini karena semuanya sudah dihandle. Luffy cukup terkejut akan apa yang suku Ming ini lakukan untuknya. Dia pun berterima kasih pada Sicilian sebagai pemimpin dari Maskenter yang sudah membantunya. Walau Luffy lupa sih nama Sicilian, tapi setidaknya Our Baka Sencho gak melupakan jasa penduduk suku Minks yang telah berkorban nyawa saat di zoo hanya demi melindungi Raizo. Luffy tak akan pernah melupakan jasa suku Ming melindungi Raizo. Lalu Luffy pun pamit dari lantai 5 ini menuju medan pertempuran yang sebenarnya dan berjanji pada Sicilian akan segera kembali. Sicilian mendengar apa yang Baka Sencho ucapkan jadi menangis haru. Bukan karena cengeng mendengar respek Luffy pada suku Ming saat melindungi Raizo di zoo ya. Bukan itu yang Sicilian tangisi. Tapi ucapan Luffy akan segera kembalilah yang membuat Sicilian tak kuasa menahan air matanya. Ucapan segera kembali tersebut sama saja artinya dengan kemenangan melawan Kaido. Next, adegan berpindah ke posisi Marco dalam mode Phoenix-nya bertarung melawan King dan Queen dalam mode Ensign Zuan-nya. Menariknya, Marco terlihat unggul dalam menghandle dua All-Star Kaido ini. Malah kelihatan Marco sedang bermain-main dengan King dan Queen. Tapi karena Marco sadar gak bisa terbang bersama Zoro yang kini ada di kakinya untuk menuju atap tengkorak Onigashima dikarenakan harus menghandle kedua All-Star ini ya, Marco pun langsung melempar Zoro ke atas agar bisa langsung sampai ke tujuan seorang diri. Biarlah Marco yang mencegah King dan Queen untuk ikut campur membantu Kaido. Wow, nice job Marco. Oke, sekarang pindah adegan lagi ke posisi Yamato, Shinobu, dan Momonosuke berada. Tepatnya di sebuah gudang di Kastil Kaido. Yamato di sini memberitahu Momo tentang jurnal Oden yang telah ditemukan olehnya di sungai dekat Kastil Oden ketika bencana besar menimpa Kozuki di hari itu. Menurut Yamato pula, hari di mana bencana itu terjadi sekaligus dia menemukan jurnal ayah Momo ya, sudah menjadi takdir baginya agar jurnal yang ditulis Kozuki Oden tetap utuh hingga sekarang. Karena isi dari jurnal tersebut sangatlah berharga. Ya, isinya ya petualangan menakjubkan Kozuki Oden sejak berpetualang meninggalkan negeri Wano tersimpan rapi di situ. Termasuk hari bersejarah ketika Oden sampai ke Lauftel. Tak hanya itu saja sih yang berharga di jurnal Oden, tapi ramalan yang terjadi di masa depan juga tersimpan dalam jurnal Oden. Misalnya, ramalan tentang masa depan New World di 20 tahun yang akan datang akan dikuasai oleh bajak laut muda yang sangat kuat. Ramalan ini pun menurut Yamato sesuai apa yang terjadi sekarang di Wano ini. Walau dulu saat bertemu dengan Goldie S ya, Yamato mengira S adalah bagian dari ramalan ini. Tapi setelah Yamato mengetahui kabar kematian S, dia langsung mengingat momen saat berbincang-bincang dengan S. Tepatnya saat momen S membocorkan mimpi Luffy yang sebenarnya kepada Yamato.
Sebuah mimpi yang menurut Ash memang terdengar konyol pada awal ketika Ash dan Sabu mendengar adiknya bermimpi seperti itu. Saking konyolnya, Ash meminta Yamato untuk jangan tertawa dan melupakan apa yang dia ucapkan tentang mimpi Luffy. Tapi menariknya, Yamato bukannya tertawa, dia malah shock. Spontannya, Yamato meneteskan air mata dan bilang pada Ash kalau dirinya tak mungkin bisa menertawai mimpi Luffy. Karena apa yang Luffy ucapkan tentang mimpinya adalah hal yang sama yang pernah diucapkan oleh sang Raja Bajak Laut Goldie Roger. Ucapan kata perkatanya pun sama. Sama-sama membuat orang lain yang baru pertama kali mendengar pasti terkejut. Makanya sosok Luffy sebagai adik dari Ash yang pernah mengucapkan hal sama seperti yang diucapkan oleh Roger bagi Yamato adalah sosok yang sangat luar biasa. Guys, Ash pun setuju akan apa yang diucapkan Yamato tentang adiknya. Bahkan Ash dan Sabu juga yakin Luffy bisa mewujudkan mimpinya. Wah, sangat membuat penasaran kan apa yang sebenarnya Luffy impikan? Tenang, konten ngalor ngidul Mr. K akan bicarakan hal ini secara detail. Sangat detail malah kalau boleh jujur. Back to topic, setelah perbincangan tentang impian Luffy selesai, Yamato membuatkan Fever Card untuk Ash. Malah faktanya ya, Yamato lah yang mengajari Ash cara menggunakan Fever Card yang bagi orang yang belum tahu tentang ini ya, pasti mengira hanya kertas biasa. Sama seperti Ash yang tak terlalu tahu tentang Fever Card. But setelah dijelaskan Yamato kalau Fever Card bisa membuat mereka berdua bertemu lagi, Ash pun membawa Fever Card ini sekaligus membagikan sedikit sobekan Fever Card-nya pada Yamato. Sayangnya, suatu hari Fever Card Ash yang dipegang oleh Yamato lenyap dan tak berselang lama Yamato mendapat kabar dari koran kalau Ash telah meninggal. Sekaligus dia mendapati fakta kalau Ash adalah anak dari Roger dan adiknya Luffy pun telah membuat debut besar sebagai bajak laut. Malah kini Luffy ada di Wano menolong Momo kan. Bagi Yamato ini bukan kebetulan belaka karena dalam jurnal Oden tertulis sebuah ramalan 20 tahun yang akan datang bajak laut kuat yang memulai generasi baru akan bermunculan di New World. Jika nanti aku mati, mereka lah yang akan mengalahkan Kaido. Ucapan serius Yamato ketika mengucapkan ramalan Oden tersebut sesuai dengan apa yang diperlihatkan saat ini di atas atap tengkorak Onigashima. Bajak laut kuat tersebut berdiri di hadapan Kaido dan Big Mom. Bajak laut tersebut masih muda semua, walau hanya 5 orang saja sih. Tapi tekad mereka untuk melawan Kaido tak perlu diragukan lagi. Eustace Kid, Killer, dan Roronoa-Zoro berdiri dengan gagah. Trafalgar di Waterloo dengan santainya duduk di atas bebatuan, sementara Monkey D. Luffy berdiri di tengah-tengah 4 manusia strong ini seperti dia sajalah yang bakalan memimpin era baru bajak laut selanjutnya. Tapi memang hanya Luffy sih yang pantas memimpin. Terbukti dari keberaniannya melangkah melewati 2 Yonko yang berteriak lantang padanya yang ingin mendengar Bakasencho mengucapkan keinginannya yang sebelumnya pernah diucapkan Luffy ke Big Mom dan Kaido. Sebuah keinginan yang menurut 2 Yonko hanyalah bualan belaka tersebut ingin mereka dengarkan lagi dari mulut Luffy langsung. Guys, Bakasencho mendengar ocehan 2 Yonko ini, tapi dia gak mempedulikannya karena saat ini Luffy terfokus pada keselamatan semua Akazaya. Luffy melihat langsung kenyataan pahit para Akazaya dikalahkan oleh Kaido dengan luka-luka yang sangat parah. Luffy pun menghampiri Kinemon dan meminta maaf pada Kinemon kalau dirinya datang terlalu lama. Kinemon guys, lukanya sangat parah, berbicara pun sangat kesulitan, tapi dia sempatkan meluapkan apa yang hatinya ingin ungkapkan dengan isak tangis. Kalau Kinemon mati, dia tak bisa memperlihatkan apapun pada tuannya kecuali rasa malunya karena kekalahan ini. Jadi dia memohon pada Luffy untuk menolong negeri Wano. Luffy pun berjanji negeri Wano akan ditolongnya karena ini adalah negeri di mana teman-temannya berada. Spontan, isak tangis Kinemon pun pecah. Isak tangis karena dirinya dianggap sebagai teman oleh sang Bakasencho. Sekaligus Kinemon tak kuat menahan isak tangis ini karena masih ada orang yang sangat tulus mau memikul nasib negeri Wano di pundaknya. Nah, saat momen mengharukan ini, Kaido ternyata sudah berdiri di belakang Luffy. Kaido jengkel akan sikap pemuda sableng yang menghiraukan pertanyaannya. Dia ya bersiap mau menghajar Luffy dengan pentung kastinya. Luffy yang sepertinya udah tahu Kaido bakal menyerangnya langsung berteriak pada Law untuk memindahkan semua Akazaya ke tempat yang lebih aman dengan roomnya. Room Law diaktifkan, semua Akazaya pun sudah pindah ke bawah. Bebarengan dengan hal tersebut, serangan Kaido sudah dimulai diarahkan kepada Luffy. Tapi dalam sekejap Luffy menghindari serangan tersebut dengan melompat ke udara. Guys, Luffy tak hanya sekedar melompat ya ataupun menghindar. Luffy di sini langsung mengeluarkan gear 3 miliknya.
bersiap mengeluarkan serangan sambil mengingat kenangan-kenangan menyakitkan yang tak akan pernah bisa Luffy lupakan bersama teman-teman dari Wano Kuni. Kenangan persahabatan sejati Sukuming kepada Raizo, kenangan isak tangis Momo yang bertekad ingin mengalahkan Kaido, kenangan kejujuran Kinemon melintasi waktu 20 tahun tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi selama waktu 20 tahun berlangsung. Kenangan kematian Shimotsuki Yasue demi melindungi impian mulia klan Kozuki. Kenangan kakek Hyo yang masih tersulut bara api untuk balas dendam. Dan kenangan cerita Kinemon tentang Kozuki Oden yang difitnah, dicap kriminal, dan dieksekusi mati. Semua kenangan tersebut muncul sekilas di pikiran Luffy. Kenangan-kenangan menyakitkan tersebut bisa terjadi pada teman-temannya karena ulah Kaido. Maka dari itu, Gear 3 yang Luffy siapkan untuk Kaido bukanlah Gear 3 biasa. Jurus kali ini adalah jurus baru bernama Gear 3 Red Roach yang berhasil menghujam wajah Kaido dengan sangat keras hingga membuat Kaido tersungkur dan mengalami luka di kulitnya yang terkenal sangat keras. Big Mom saja sampai kaget melihat Kaido bisa dipukul seperti itu. Guys, kejutan dari Luffy pun tak berhenti sampai di sini. Our Baka Senjo merapikan topi jeraminya, menjawab pertanyaan Kaido dan Big Mom sebelumnya dengan jawaban, "Namaku Monkey D. Luffy, dan aku adalah orang yang akan melampaui kalian untuk menjadi Raja Bajak Laut."